Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 5 praktikum elektronika dasar. Yaitu modul 5 penyiarah 3 fase setengah gelombang dan gelombang penuh terkendali. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Khairuddin, NIM D4180097, kelas D. Pengertian penyiarah 3 fase yaitu penyiarah 3 fase adalah proses pengubahan power supply 3 fase stabil menjadi power supply DC yang tetap menggunakan dioda solid state, atau yang di sini yang akan kita praktikumkan menggunakan tie resistor. Keuntungan di sini adalah bahwa rangkaian penyiarah 3 fase dapat digunakan untuk memberi daya pada banyak aplikasi industri seperti kontrol motor atau pengisian baterai yang membutuhkan kebutuhan daya yang lebih tinggi daripada yang dapat disediakan oleh rangkaian penyiarah satu fase. Jadi untuk penyiarah 3 fase yaitu dengan input 3 fase gelombang sinusoida dirubah menjadi DC dengan tujuan untuk keperluan industri kah ataupun perumahan yang nantinya untuk yang mengendali motor ataupun yang membutuhkan tegangan DC seperti itu. Penyiarah 3 fase terkendali ada dua macam ya. Yang pertama penyiarah 3 fase setengah gelombang, dan yang kedua penyiarah 3 fase gelombang penuh. Yang pertama penyiarah 3 fase setengah gelombang terkendali, yaitu anoda dari masing-masing dioda dihubungkan ke satu fasa dari supply dengan katoda dari ketiga dioda yang dihubungkan bersama ke titik positif yang sama. Secara efektif menciptakan pengaturan tipe dioda OR tidak umum ini menjadi terminal positif untuk beban, sementara terminal negatif dari beban yang dihubungkan ke netral. Dengan asumsi rotasi fasa merah kuning biru VA VB VC dan fasa merah VA dimulai pada 0 derajat. Jadi untuk 3 fase sendiri kan ada perbedaan 120 derajat. Jadi untuk VA itu mulainya dari 0 derajat. Dioda pertama yang akan dijalankan adalah dioda D1 karena akan memiliki tegangan yang lebih positif di anoda daripada dioda D2 dan D3. Dengan demikian dioda D1 berjalan untuk setengah siklus positif dari VA, sementara D2 dan D3 berada dalam keadaan reverse bias mereka. Kawat netral menyediakan jalur balik untuk arus beban kembali ke supply. 120 derajat listrik kemudian untuk VB mulai mengalir, jadi D2 mulai aktif, D1 dan D3 off, dan seterusnya untuk VC ataupun untuk fase yang ketiga. Dan berikutnya adalah untuk gambaran dari rangkaian 3 fase setengah gelombang, penyiarah 3 fase setengah gelombang. Jadi untuk fase A itu akan disarahkan oleh dioda 1 dan fase B disarahkan dioda 2 dan seterusnya, dan nantinya akan digabung seperti itu, yang hanya menyiarahkan fase positifnya saja. Hasil gelombang penyiarah 3 fase setengah gelombang bisa dilihat di gambar. Untuk hasilnya adalah yang tidak berpotongan, atau untuk fase yang tidak berpotongan A, B, C bisa dilihat. Untuk fase A, B, C disarahkan menjadi yang di bawah. Untuk rumusnya yaitu untuk VDC atau tegangan output yaitu dari setengah gelombang 3/3/2pi kali tegangan positifnya paling maksimal. Penyiarah 3 fase gelombang penuh. Asumsi rotasi merah kuning biru VA VB VC sama untuk fasanya berjarak 120 derajat.
Untuk gelombang penuh menggunakan 6 dioda, di mana dioda 1, 2 dioda yang di atas itu untuk menyarahkan sisi positifnya, dan untuk yang di bawah itu untuk sisi negatifnya. Dioda D1, D3 dan D2 dan D4 membentuk jaringan penyarah jembatan fasa A dan B. Demikian pula dioda D3, D5, D4 dan D6 adalah fasa B dan C, dan D5, D1, D6 dan D2 antara fasa C dan A. Jadi dioda D1, D3 dan D5 mengumpan rel positif dan bergantung pada yang mana yang memiliki tegangan lebih positif pada terminal anodanya. Demikian juga dioda D2, D4, D6 mengumpan rel negatif dan dioda manapun yang memiliki tegangan lebih negatif pada terminal katoda konduksi. Kemudian kita dapat melihat bahwa untuk penyarah 3 fase, dioda menjalankan pasangan yang cocok memberikan pola konduksi untuk arus. Beban D1 2, D16, D36, D36, D34, D54, D52 dan D12 yang seperti ditunjukkan pada gambar. Dan di bawah ini adalah gambar secara umum atau gambaran dasar untuk penyarah 3 fase gelombang penuh terkendali. Hasil gelombang penyarah 3 fase gelombang penuh bisa dilihat. Jadi untuk hasilnya, outputnya lebih rapat ataupun lebih baik daripada setengah gelombang. Jadi untuk gelombang penuh ini, untuk output yang dihasilkan lebih rapat dan lebih lurus daripada yang tadi. Untuk ketika tiga fase berputar melintas terminal penyarah, konduksi dilewatkan dari dioda ke dioda. Kemudian setiap dioda berjalan selama 120 derajat. Dan untuk perbedaan di DC antara puncakan ke puncakan yang lain, karena tidak ada filter jadi masih ada puncakan, yaitu perbedaannya 60 derajat atau bisa dibilang setengah dari perbedaan fasa dari sumber. Untuk outputnya yaitu VDC 3/3 per V kali VC, dimana VC sama dengan VL, tegangan line peak dibagi akar 3. Untuk di aplikasi PCIM nya sendiri kita bisa lihat untuk setengah gelombang itu menggunakan dioda yang jenis untuk agar bisa terkendali menggunakan T resistor. Bisa dilihat menggunakan 3 T resistor, di mana setiap sumber positifnya dihubungkan ke anoda setiap T resistor. Dan di T resistor ada pengendali yaitu gating block untuk mengatur sudut penyulutan maupun frekuensi untuk menghasilkan output yang diinginkan. Kita lihat untuk hasilnya. Untuk hasil yang setengah gelombang yaitu bisa dilihat untuk sumbernya 3 fase seperti gambar, perbedaan 120 derajat membentuk gelombang seperti itu. Dan untuk arus keluaran yang dihasilkan seperti itu bisa dilihat. Dan untuk rata-rata untuk outputnya sendiri yaitu untuk tegangannya 150,9 volt dan untuk tegangan outputnya 1,5 ampere gitu. Selanjutnya untuk gelombang penuh, kita bisa lihat untuk rangkaian di PCIM, di software PCIM untuk gelombang penuh yaitu menggunakan 6 T resistor, dimana untuk prinsipnya menggunakan bridge, dioda bridge. Dan untuk
dioda yang bagian atas ini untuk menyarahkan sisi positif, dan untuk yang bawah ini untuk mengendalikan sisi negatif. Jadi 3 fase ini nanti positifnya dibiaskan atau disearahkan, dan di sisi negatifnya pun akan disearahkan. Jadi nanti hasilnya akan digabungkan dan hasilnya akan lebih rapat dan lebih baik daripada yang setengah gelombang. Dan untuk sama seperti tadi, untuk T resistornya ada gating block untuk mengatur frekuensi dan sudut penyulutan untuk menghasilkan output yang bisa kita inginkan, seperti itu. Jadi kita lihat untuk hasilnya. Dari hasilnya seperti dilihat, untuk inputnya 3 fase dengan perbedaan 120 derajat, dan untuk tegangan outputnya bisa dibilang lebih rapat daripada yang sebelumnya, dan untuk arusnya lebih rapat lagi. Dan di situ bisa dilihat untuk tegangan outputnya berbentuk DC atau searah. Dan untuk rata-rata yang dihasilkan dari penyarah 3 fase, tegangan outputnya yaitu 1,47 volt, dan untuk arus yang dihasilkan 2,6 ampere, seperti itu. Demikian penjelasan dari saya untuk mengenai praktikum modul 5 sebagai tugas besar praktikum elektronika dasar, praktikum ELDA. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.